Halo, selamat datang di podcastnya Raji, tempat berbagi cerita dan berbagi rasa. Podcastnya Raji adalah nama baru dari Raji Bersenandung. Ini adalah personal journal sederhana tentang catatan-catatan kehidupan. Anggap aja ini dongeng sebelum tidur, atau sekadar menjadi teman Anda yang suka ngoceh di jalan. Ya, yang penting berusaha menghibur sambil mencoba nyampein sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcasters Indonesia. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar semuanya. Ini untuk pertama kalinya saya menggunakan video podcast tanpa menggunakan perangkat podcasting, tanpa menggunakan mic, headphone, sound card, hanya menggunakan rekaman biasa. Jatuhnya mirip seperti nge-vlog sih, tapi paling tidak ini menjadi percobaan pertama. Semoga aja bagus. Nah, karena di Anchor sekarang kita bisa mengupload video, lalu di Spotify nanti publishnya tidak hanya suara, tapi juga video. Uniknya seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan pendengar semuanya ingin mendengarkan suara saja, itu bisa. Videonya dihilangkan, suaranya tetap jalan. Lalu sesuai dengan tema yang diberikan oleh 30 hari bersuara 2022, episode ketiga ini membahas tentang sosial media. Sosial media ini sudah tidak asing lah di kehidupan kita, sangat dekat, bahkan tiap hari kita berinteraksi dengan sosial media. Sebelum saya lanjut ngomong, kalau Anda melihat muka saya seperti belum mandi, Anda diam aja. Diam saja, coba introspeksi diri. Emang Anda sering mandi? Come on, kita sama-sama jarang mandi, men. Ya udahlah, gitu loh. Jadi mohon dimaklumi. Sorry, kita balik ke sosial media. Saya mengamati ada hal baru dalam perilaku media sosial. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita sudah terbiasa dengan update status di Facebook, nge-tweet di Twitter, lalu kita share foto di Facebook, di Twitter, di Instagram, kita share foto, share video. Nah, itu juga tidak hanya di platform yang saya sebutin aja. Banyak platform sosial media. Dulu itu ada yang namanya Path. Path ini sempat ngetrend, kemudian jatuh, redup, dan tutup. Banyak lah pokoknya platform sosial media itu. Nah, ini sesekali saya ngelihat teks ya, karena kalau nggak ngelihat teks nanti obrolannya kemana-mana. Jadi wajar kalau sesekali itu pandangannya ke sono, karena teksnya di sono loh. Nah, kemudian semakin kesini orang bisa update foto, update video, ada Instagram yang salah satu trendsetter kita orang-orang untuk update foto dan video. Lalu ada Snapchat. Nah, Snapchat ini yang merupakan platform yang menarik, meskipun gak rame penggunanya. Kalau di luar negeri mungkin rame, di Indonesia sempat rame, tapi makin kesini kok sepertinya makin tidak ramai. Nah, biasanya itu perilakunya seperti ini. Ada satu platform yang punya keunggulannya jadi tren, lalu media sosial yang lain mengikuti keunggulan tersebut, mengadopsi, dan ikut-ikutan trennya. Contoh Snapchat itu tadi. Snapchat itu punya fitur story. Ya, bukan punya fitur, tapi memang Snapchat kayak gitu ya kalau nggak salah. Nggak pernah update di Snapchat sih. Pernah punya, tapi lupa. Pokoknya bentuknya gitulah. Diadopsi oleh Instagram. Akhirnya Instagram punya Instastory. Instastory durasi 15 detik. Ya 15 detik itu. Orang-orang bisa update apapun di sana. Fiturnya juga diperbarui terus. Ada fitur pertanyaan, stiker pertanyaan, ada stiker baru-baru ini, ada stiker link. Bisa menyematkan link. Jadi kita tidak perlu swipe up. Tidak perlu nunggu 10k dulu followernya. Nah, itu dari Snapchat diadopsi ke Instagram. Kemudian muncul juga di Facebook, muncul juga di WhatsApp. Nggak ngerti ya di platform lain. Kalau story di YouTube itu
kok saya nyadarnya agak telat ya. Maksudnya YouTube memunculkan fitur story itu agak telat. Dan juga tidak terlalu banyak peminatnya sih. Maksudnya jarang dipakai orang. Lalu selain itu ya, selain story, kemudian Instagram mulai mengadopsi ini bentuk sosial media yang baru, yaitu TikTok. Dia kan punya model sendiri gitu kan. Videonya portrait, durasinya 60 detik. Isinya bisa beragam, berbagai macam. Menunjukkan kemampuan kita, skill kita dalam menari. Kemudian mungkin edukasi tentang beberapa hal, pengetahuan lah dan lain-lain. Kuliner mungkin, tips and tricks dan lain-lain, banyak. Dan durasinya 60 detik itu tadi sepertinya kok tidak lebih dan tidak kurang. Menarik gitu loh, sangat menarik. Juga membuat para penggunanya itu nyaman. Model seperti ini akhirnya diadopsi oleh Instagram dalam bentuk Instagram Reels. Saya nggak tahu di Facebook, kayaknya harusnya ada juga Facebook. Lalu di YouTube itu ada YouTube Shorts. Kemudian yang kayak gini itu juga diadopsi di e-commerce. Yang saya baru tahu itu di Shopee. Jadi ada Shopee Video, nanti Anda yang punya aplikasi Shopee pasti tahu ini. Ada di bawah itu ada tombol video. Isinya bentuknya seperti TikTok. Video orientasi portrait 60 detik minimal. Kalau bosan tinggal swipe. Scroll terus kayak gitu. Yang unik di sini adalah model video yang baru ini ternyata lumayan membuat tren. Jadi TikTok memang salah satu trendsetter. Terus karena bentuk video kayak gini tuh populer, semua platform sosial media itu pakai yang seperti ini. Akhirnya mereka membuat algoritma bahwa kalau update bentuk video yang seperti ini nantinya akan cepat rame. Gak tahu ya, itu bahasa saya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga kalau kita update di Instagram Reels itu akan lebih mudah kena trafficnya, arusnya itu akan lebih mudah didapat penonton sama ya siapapun itu, pengunjung lah, daripada sekadar update status di feed Instagram, sekadar gambar kah atau video biasa gitu. Reels akan lebih seru, lebih rame gitu. Karena orientasi portrait itu mobile friendly, dia full satu layar HP gitu kan. Orang jadi enak ngelihatnya. Kalau 60 detik oke aja. Kalau dia suka videonya ditonton berulang-ulang, kalau nggak suka scroll lagi gitu kan. Akhirnya orang-orang jadi betah gitu loh. Videonya juga isinya beragam dan unexpected. Malahan bisa jadi bikin penasaran kan, karena isinya itu bisa berbagai bentuk karya, kayak itu tadi, skill menari, konten edukasi dan lain-lain. Yang penting batasnya minimal 60 detik. Kalau mau kurang ya kayaknya bisa nggak ya, nggak ngerti aku. Yang jelas umumnya sih 60 detik. Untuk melihat video selanjutnya cukup di scroll. Ya kayak gitulah, benar-benar memungkinkan penggunanya untuk nyaman. Makin beragam videonya, makin nggak monoton dan nggak ngebosenin. Makanya pada betah kalau kita ya. Nggak cuma saya kan, Anda juga kan. Anda pasti posisinya sering posisi rebahan sambil ngeliat HP, sambil scroll, ser, ya kan? Ngaku nggak? Ngaku Anda. Santai aja, kita sama. Satu hal lagi, dengan perilaku pengguna yang seperti ini, banyak pengunggah video yang memanfaatkan pola ini demi cuan, tapi dengan cara yang kurang baik lah menurut saya. Ambil contoh, video shorts di YouTube. Modelnya kayak TikTok kan, sama kayak Reels. Malahan di Reels sebenarnya juga terjadilah seperti ini. Di TikTok pun juga.
terjadinya itu kayak gini. Seringkali ada orang yang nge-upload ulang video-video tertentu dengan ngambil potongan-potongan yang menarik. Atau mungkin ngambil video di TikTok, kemudian di-upload lagi di video shorts YouTube. Atau di Instagram Reels. Nah, misal ya, potongan pengajiannya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat gitu misalkan. Atau potongan ceramahnya pendeta siapa gitu. Atau potongan video stand up komedi, sering saya nemu karena saya sering nonton stand up komedi. Potongan talk show TV, ya saya sering nonton Lapor Pak di YouTube. Kemudian potongan-potongan dari Lapor Pak itu bertebaran di video shorts, mungkin juga di Instagram Reels banyak. Potongan-potongan yang lucu aja dengan dikasih caption misalkan Surya ngamuk-ngamuk gitu misalkan. Lucu. Memang itu menghibur tapi kurang baik ya, karena itu bukan video Anda gitu loh, terus Anda potong, Anda upload di video shorts untuk meningkatkan engagement engagement channel Anda. Itu kurang bagus. Menurut saya tidak etis. Malahan ya, yang lebih parah lagi, ada yang mengupload potongan film Korea, film Cina, film dan lain-lain. Itu gila tuh. Masalahnya itu kan nggak tahu ya, saya belum terlalu paham tentang hukum, tapi menurut saya itu melanggar hak cipta. Emang Anda izin untuk motong video kemudian diupload lagi untuk cuan Anda? Itu tidak etis, men. Melanggar hukum loh kalau menurut saya ya. Saya nggak ada dasar sih, tapi coba dicek lagi. Setahu saya itu tidak diperbolehkan. Akhirnya ya mungkin YouTube meloloskan itu karena videonya diedit, misalkan di mirror, dibalik gitu, atau di zoom, sehingga mungkin seakan-akan videonya itu terdeteksi ini video lain, bukan video yang asal comot dari video aslinya. Pintar orang-orang ini. Para pengunggah ulang ini namanya re-uploader. Dia akhirnya dapat keuntungan dari potongan video yang menarik itu tadi. Apalagi kalau benar-benar potongan videonya itu yang menyentuh emosi, misalkan lucu, sedih, membangkitkan amarah, seperti ya misalkan kritik terhadap pemerintah, itu kan menarik kan? Atau ceramah ustadz yang relate dengan kehidupan. Kasus-kasus artis yang lagi hits, kasus Ferdy Sambo misalkan, dia bukan artis, maksudnya ini saya menambahkan. Lalu apalagi ya, pokoknya macam-macam lah, banyak. Dengan begitu kan engagement naik, ngefek ke channel YouTube si re-uploader. Makin tinggi engagementnya, makin cuan dengan AdSense. Entah ini kategori halal atau haram. Kalau cara dapetin duitnya seperti ini ya kayaknya sih kurang barokah ya. Saya kalau boleh berpendapat. Yang paling parah itu tidak hanya di YouTube Shorts atau di Instagram Reels, yang lebih parah lagi itu ada di Shopee Video. Aduh, saya nggak tahu kalau di platform lain seperti Snack Video, Hello, banyak kan platform video. Cuma saya belum pernah nyoba platform-platform itu. Saya coba cek di Shopee Video. Isinya parah banget, bro. Parah banget. Video dari TikTok dicomot, upload sana. Dari YouTube comot, upload sana. Semuanya bener-bener jarang banget saya ngelihat konten kreator asli ngupload video mereka di Shopee Video. Isinya re-uploader semuanya. Karena apa? Karena platformnya sendiri menyediakan reward bagi siapapun yang mengunggah video. Kalau mengunggah video nanti dapat duit berapa gitu. Receh-receh, tapi kalau diunggah banyak ya dapatnya ribuan juga gitu loh. Jadi mereka itu banyak ngupload di ini ya, para re-uploader di Shopee Video itu ya. Mereka itu ngupload potongan selain YouTube sama dari TikTok, itu potongan film. Terus dikasih keterangan, misalkan anak ini sering dibully, lihat apa yang terjadi. Nah, itu potongan film selama 1 menit. Kemudian biasanya sampai videonya selesai itu tidak ada
videonya itu tidak menunjukkan sesuai dengan keterangan yang ditulis oleh si re-uploader itu. Apa sih? Itu kan berarti dia memancing orang untuk menonton. Setelah ditonton, nggak ada apa-apanya. Ditonton ulang lagi, khawatirnya ada yang kelewat. Ternyata memang enggak. Kenapa harus seperti itu? Kenapa? Aduh, kalau itu boleh saya juga pengen. Cuan banget itu kan bro. Tapi gak sip gitu loh caranya. Aduh, kalaupun ada part 2-nya juga itu untung-untungan sih. Biasanya kan gitu, 60 detik dulu part 1, kemudian part 2-nya itu di video selanjutnya. Itu akan semakin menguntungkan bagi re-uploader. Parah pokoknya. Apalagi itu potongan film gitu loh. Bikin film itu kan gak cuma 10.000, 20.000 biayanya. Bayar aktornya, belum kalau sewa tempat dan lain-lain. Jutaan men. Belasan juta, puluhan juta, ratusan juta. Apalagi itu filmnya film Korea, film Cina. Aneh-aneh pokoknya. Ya, semakin gak sehat lah persaingan media sosial. Yang penting itu engagement. Para konten kreator benar-benar empot-empotan buat bikin konten bagus, tapi dikalahin sama para re-uploader. Mereka kalah tenar. Kalah tenarnya itu, salah, bukan kalah tenar, tapi engagementnya kalah. Para konten creator, mereka tenar dengan kemampuan mereka sendiri. Kemudian orang-orang jadi tahu siapakah mereka gitu. Contoh, salah satu konten creator favorit saya, Aulion. Itu kan dia bikin konten terus baik di Instagram maupun YouTube konsisten sampai sekarang. Tapi apakah semua orang Indonesia tahu Aulion? Ya tidak, karena orang-orang terdistract untuk buka sosial media dan disajikan oleh tontonan-tontonan, potongan-potongan video yang entah datangnya dari mana asalnya, siapa yang ngupload pun juga nggak ngerti. Akhirnya konten-konten bermanfaat seperti kontennya Aulion, kontennya mungkin siapa ya, dan lain-lain. Atau salah satu konten creator saya, Gabrielia Agatha, dia konten creator di TikTok, tadinya di Instagram, sempat bikin podcast juga. Ya bisa jadi akan kegeser dengan video-video yang isinya re-upload itu. Padahal mereka kontennya bagus, konten edukasi, menunjukkan karya. Itulah akhirnya persaingannya jadi kurang sip. Media sosial itu jadi seperti kita harus lebih dewasa lagi untuk bermedia sosial, karena harus memilah-milah konten mana yang harus kita konsumsi. Dan juga kalau kita punya kesadaran, konten edukasi itu harus memang diperbanyak biar bisa menggeser konten-konten re-uploader itu tadi. Cukup kontennya itu berasal dari orang-orang yang asli nguploadnya itu tadi. Misalkan konten lapor Pak, ya cukup dari Trans 7 aja, jangan diupload lagi. Di re-upload, diambil potongannya, wes itu akan merusak dunia permedsosan. Ya mungkin hanya saya yang bilang ini rusak. Menurut saya sih gitu. Orang lain sih mungkin ngelihatnya dari sisi yang penting saya terhibur gitu kan. Ya ini bukan soal terhibur atau tidak. Terhibur sih terhibur, tapi masalahnya adalah masyarakat kita ini nanti dicekokin apa ini. Mereka jadi banyak melihat video-video re-upload yang pada akhirnya mereka berpikir hal itu lumrah untuk mengupload video orang lain tanpa izin, asal comot, asal diedit dikit, di zoom gitu misalkan, atau di crop, kemudian dipotong bagian tengahnya aja selama 1 menit, selesai, dan akhirnya cuan. Tidak bagus. Nah ini saya akhirnya ke intinya adalah ini adalah sebuah permainan. It's a game, shadowy game. Maksudnya ini game yang permainan yang cukup mengerikan. Permainan ini diatur oleh para penyedia platform itu. Mereka yang punya kepentingan.
Para konten kreator memang punya kepentingan, tapi mereka lah yang, maksudnya dengan kontribusi para konten kreator, platform-platform itu bisa menjadi semakin besar gitu loh. Lalu siapa pemeran utamanya sebenarnya? Pemeran utamanya adalah si platform-platform ini, TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain, Shopee Video yang saya bilang tadi itu. Mereka punya peran utama dan punya kendali utama dalam controlling dan penyediaan ruang berekspresi. Coba kalau Shopee Video itu memberikan reward kepada orang-orang yang benar-benar bikin konten, maka reuploader akan sirna atau berkurang sedikit demi sedikit. Mereka juga merasa sia-sia upload video orang lain karena Shopee Video benar-benar mengkurasi video-video yang sudah diupload. Mereka seharusnya punya power dan menggunakan power itu, tapi mereka tidak. Yang penting rame dulu. Aduh. Apalagi kalau di Shopee Video kan, kalau saya nangkepnya ya, kita bikin video di Shopee, bikin konten sambil kita promosi produk kita. Nah, tapi ini enggak tuh, akhirnya orang asal upload aja. Ya udahlah, gitulah, sampai capek. Kira-kira itu kritik saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.